Lagi asik-asik buka Google buat searching sesuatu, tiba-tiba muncul menang judi 51M, bangun jembatan. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gue, Putra. Seorang petani di Jawa, kejadian ini 1991. Udah lama banget guys. Jadi ceritanya petani ini menang undian gitu. Kalau di total-total dengan nilai uang saat itu, kalau dikonversi dengan emas, lalu dinilaikan kembali sebagai rupiah, itu sekitar 50M guys, 51M lah. Pertanyaan gue, kenapa hal kayak gini di highlight lagi gitu? Maksudnya ini kejadian udah lama banget, tahun 1991. Terus kenapa hal-hal kayak gini di up gitu? Maksud gue apa faedahnya gitu? Iya, dia menang 51M, terus dengan uang itu, undian itu alias dalam tanda kutip di sini diberitakan judi ya. Hasil judinya adalah undian gitu, menang undian. Tapi di judulnya itu menang judi 51M, bangun jembatan. Itu kayak, ayolah guys, come on. Gue yakin banyak yang ngelihat berita ini di video ini sama orang-orang dengan muka-muka reaksi gitu di TikTok, di IG gitu kan, dengan judul-judul tadi gitu, 51M, menang judi 51M, bangun jembatan. Dan komen-komennya itu juga gokil-gokil. Nah, ini baru bermanfaat, Robin Hood era digital. Wah, kelihatannya mulia gitu. Seakan-akan kalimat judi itu tuh apa ya, bisa membawa manfaat. Tapi gimana kalau gue bilang ini strategi marketing paling gokil bandar sob. Sebelum jauh, gue pengen lurusin dulu logikanya. Hidup itu adu nasib, bukan undi nasib. Kalau adu nasib, lu ada kerja keras, skill dipakai, doa, usaha yang banyak. Nah tuh lu adu nasib tuh. Kalau judi, dan sekarang lagi marak-maraknya judol, ini undi nasib. Lo cuman store duit terus pasrah gitu sama algoritma bandar. Nggak ada skill di sana. Yang ada cuman kepasrahan buta. Kalau lagi kayak gitu, lu nggak lagi ngadu nasib, lu bener-bener lagi gantungin nasib lu sama bandar gitu. Terus kenapa sih hal kayak gini tuh? Wah, ya udahlah, duit gua gitu kan, bukan duit lu. Apa urusannya? Lu urus aja duit lu gitu. Ngapain ngurus duit orang lain? Kenapa sih guys? Hal ini tuh di Islam tuh dilarang. Bahkan tercatat gitu di manual book kehidupan kita. Gue akan coba ngulik ini dari dua sisi guys. Sisi langit sama sisi bumi. Sisi langit, jelas Allah udah netepin gitu di Quran. Al-Maidah 90-91 guys. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min a'mali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, berjudi dan judi. Maisir dari kata yasir. Yasir tuh hal yang mudah. Makanya kalau kita berdoa sama Allah kan, ya Allah, Allahumma yasir wala tu'asir gitu kan. Ya Allah, mudahkanlah. Nah, wal maisiru, nah ini sesuatu yang kita anggap mudah gitu. Ya kan, judi kan dianggap mudah kan, taruh duit berharap menang gitu kan. Nggak ada tuh gitu, maksudnya kerja kerasnya di situ. Nah, semua kutipan tadi min a'mali syaitan, perbuatan setan. Ya kalau kita ngomong perbuatan setan, bukan setan main judi, enggak. Itu itu bercandaan tahun jebot kayak gitu mah. Lu kalau lu main judi, setan main apa? Udah gak zaman guys. Maksudnya apa nih min a'mali syaitan? Kenapa kita disuruh fajtanibuhu? Kita suruh maka jauhilah. La'alakum tuflihun. Tujuannya agar kita beruntung. Falah tuflihun. Kita disuruh jauhin supaya kita beruntung gitu. Nah, alasannya kenapa disebut a'mali syaitan itu ada di ayat berikutnya guys, di Al-Maidah 91-nya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan tuh ingin ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Nah, setan itu ingin gitu. Dia tuh bermaksud, berkehendak menimbulkan permusuhan, menimbulkan ayyuqi'a bainakumul adawah, cekcok, pertengkaran, pertumpahan darah, seperti di Al-Baqarah yang pernah kita bahas di segmen sebelumnya guys, saat Allah ingin menciptakan manusia di bumi kan. Wal baghdha'a, dan kebencian, fil khamri wal maisiri, di dalam perkara khamr dan judi. Ya kan, siapa gitu orang kalau habis mabuk, sering kan kasusnya kan, berantem di bar, berantem tengah malam habis mabuk, anak artis berantem, anak pejabat berantem di tempat mabuk gitu kan. Nggak cuma anak pejabat dan anak artis, maksud gue
kasusnya kan kebetulan yang diliputkan yang kayak gitu-gitu kan. Ya cuman itu contoh aja guys. Nah itu Homer gitu. Ya sama. Wal Maisiru juga sama gitu. Berjudi juga sama ya kan. Menciptakan kebencian, permusuhan. Iya kalau dia menang kayaknya nggak bakal menang ya. Apalagi di zaman sekarang gitu. Semuanya dialgoritmain, semuanya disistemin gitu. Sulit lah. Mulai dari depo-depo kecil, 20.000, 50.000 penasaran. Masih kecil santai. Keluar duit rokok doang ini mah. Hal-hal kecil akhirnya pas dikasih menang sama bandar dipicu gitu kan. Nah ini masuk nih. Nah tadi kan sisi langit tuh udah sama Allah udah dikasih tuh petunjuk tuh buat kita. Nah ini dari sisi bumi nih. Pas lagi orang dikasih depo kecil, tau-tau dikasih menang, wah penasaran dia. Naik tuh, dopamin rush-nya naik dia. Wah seneng, pasang lagi. Kalau menang lagi dopamin rush-nya makin tinggi tuh dia. Sampai akhirnya ketagihan. Nah yang berikutnya siap-siap tuh. Dopaminnya udah dibikin naik, wah dibikin adrenalinnya naik. Dopamin ketemu adrenalin, udah. Laki-laki ketemu dopamin sama adrenalin, udah. Siap-siap. Nah udah siap-siap dah tuh. Pas dikasih kalah, otaknya cuma satu, balikin modal. Minimal balik modal deh. Udah. Dikasih menang pengennya lebih, dikasih kalah pengennya balik modal. Ya itu, kena mental kita. Jadi penyakit guys. Makanya bisa dibilang secara psikologis judi itu candu. Jadi ini bukan tentang masalah kebiasaan buruk aja, bukan. Ini penyakit guys. Penyakit. Orang pernah judi atau orang yang pernah terjerat judi, dampingin sampai orang itu sembuh. Kalau lu punya teman atau pasangan atau orang deket lo. Oke, sekarang gue anggap masalah judi agak sedikit meredup lah kemarin-kemarin. Cuman gara-gara berita ini nih, 51M menang judi bangun jembatan. Kalaupun seandainya benar gitu ya, ada orang yang menang 51M. Kalau seandainya ini benar nih gitu, menang judul 51M. Itu berapa persennya doang 51M itu? Kita coba sedikit hitung-hitungan, kecil-kecilan aja. Sekarang yang terjerat judi itu kan jutaan orang kan. Lu bisa cek beritanya. Anggaplah sekarang kita ambil 5 juta orang terjerat nih. Depo receh deh, gak usah gede, 200.000 aja. Setiap orang depo 200.000, berharap menang puluhan juta gitu misalnya. 5 juta orang kali 200.000, lu hitung tuh nolnya. 1 triliun, 50M, 5% guys. Itu mah bukan kemenangan, itu budget marketing. Itu budget, ya itu tadi 5% budget marketing. Bayangin aja, dari 50M dia bisa ngasihin hanya orang yang depo 200.000 gitu. Kalau ada 5 juta orang penasaran, 5 juta orang, mohon maaf, menengah ke bawah yang berharap dari 200.000 itu bisa menang puluhan ratusan juta. So, jangan pernah tertipu guys. Satu-satunya pemenang di dalam judi cuma bandar. Jangan gadaikan masa depan kita pada secarik undian yang menjanjikan istana namun berakhir di jurang kehancuran. Karena harapan sejati bukan dari putaran mesin tanpa kepastian, namun dari tangan menengadah dan kerja keras dengan penuh ketaatan. Gue pengen dengar dari kalian tanpa perlu menceritakan detail, apa dampak judul paling parah yang terjadi gitu di lingkungan lo. Yuk kita saling ingatkan di dalam kolom komentar, biar gak ada lagi yang jadi korban dari mesin penghancur ini guys. Sekali lagi, kebenaran hanya milik yang maha benar. Gue Anak Bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis, mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, kuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.